Insya Allah, ikhwah sekalian, pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan surat Al-Asr. Jadi pertemuan terakhir kemarin sebelum Idul Adha itu adalah berkaitan dengan surat At-Takasur ya. Surat At-Takasur sudah selesai. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu surat surat Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا بشيخنا الحبيب، حياكم الله. حياكم الله. حيا الله الإخوة الحاضرين، أهلا وسهلا بهم. نعم. أقول للجميع عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، آمين يا رب العالمين. حياكم الله يا شيخ، أهلا وسهلا، تفضل حياك الله. نعم. أنا أقدم لكم Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan malam hari ini kita masih berada pada bulan Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah, dan pembahasan kita masih pada kitab yang sama, yaitu Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil Ummah, karya Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, dan sudah masuk ke pembahasan surat Al-Asr. Kemarin kita membahas surat At-Takasur, dan pada malam ini insya Allah kita akan membahas surat Al-Asr bersama Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Kanhal, dan beliau sudah bersama dengan kita semua di sini ya. Beliau adalah seorang dai di Arab Saudi, tepatnya di kota Madinah, dan juga sebagai pengisi kajian di beberapa tempat, dan juga sebagai penulis tetap di website Al-Aluka. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Syekhan Al-Fadil. Wa maw'iduna hadhihi al-laila ma'a surat Al-Asr min juz'i amma. Nah. Tafadhalu Syekh. وبسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قلنا أن موعدنا في هذه الليلة هو تفسير سورة العصر. الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر الواو واو القسم، والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإذا أقسم الله عز وجل بشيء فهذا القسم تنويه بعظم هذا الشيء عند الله سبحانه وتعالى. والبشر ليس لهم أن يقسموا إلا بالله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه وبصفة من صفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. تفضل يا شيخنا حفظك الله. Bismillahirrahmanirrahim. Pada surat Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Asr bersumpah dengan masa. Wal 'asr. Waw di sini adalah wawul qasam yang berarti fungsinya untuk bersumpah ya. Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan masa, dengan waktu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, ini menunjukkan tentang agungnya sesuatu yang dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa bersumpah dengan apapun yang dikehendakinya. Bersumpah dengan Al-Asr, bersumpah dengan juga Ad-Duha dan lain sebagainya. Ya. Akan tetapi manusia, kita semua sebagai manusia dan juga sebagai hamba Allah, kita tidak diperbolehkan bersumpah kecuali dengan asmaullah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana halifan falyahlif billahi au liyasmut." Siapa yang mau bersumpah, maka hendaknya ia bersumpah dengan menyebut nama Allah, atau hendaknya dia diam, tidak perlu bersumpah. Demikian perbedaan antara khaliq dengan makhluk.
antara Allah Subhanahu wa taala yang bisa bersumpah dengan apapun yang dikehendakinya dan juga dengan kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekh. وأريد أن أنبه بمناسبة الكلام عن الحلف بأن بعض المسلمين يتساهلون بالإكثار من الحلف، وهذا أمر غير محمود أبدا. فالأصل هو ألا تحلف، وإن اضطررت إلى الحلف فاحلف بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته عز وجل، كان تقول والله والعظيم، ولا تقول مثلا والأمانة أو ومحمد أو غير ذلك. فينبغي أن ننتبه إلى أن الأصل ليس هو الإكثار من الحلف. فبعض الناس دائما يحلف بالله في كل شؤون، في بيعه، في شرائه، في كل شيء، وهذا أمر غير محمود. وهذا أمر الله عز وجل قال ولا تطع كل حلاف مهين. فينبغي أن يحفظ أيمانه، واحفظوا أيمانكم. ينبغي الإنسان يحفظ أيمانه ولا يحلف إلا عند الضرورة القصوى. تفضل يا شيخ حفظك الله. Berkaitan dengan sumpah ini, Syekh ingin mengingatkan kita semua bahwa pada dasarnya sumpah itu hanya diucapkan ketika manusia terpaksa melakukannya. Jadi tidak diperlukan kita itu bersumpah pada perkara-perkara yang kita tidak membutuhkan sumpah padanya. Jadi memperbanyak sumpah, al-iktsar minal halif, itu bukanlah akhlak yang terpuji, ya. Karena sebagian orang ada yang sedikit-sedikit bersumpah. Ketika dia membeli sesuatu bersumpah, ketika dia menjual sesuatu bersumpah, berbicara sedikit bersumpah gitu ya. Maka itu bukanlah termasuk orang yang terpuji, ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala maksudnya ketika kita itu memang terpaksa untuk bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah dengan selain daripada nama Allah ataupun sifat-sifatnya. Contoh sumpah yang boleh adalah wallahi wal azimi, ya, dengan demi Allah atau demi Allah yang Maha Agung. Tidak boleh wal amanah wa Muhammad atau wan nabi wa Rasulillah, ya. Tidak boleh bersumpah dengan menyebutkan amanah, demi amanat atau demi Nabi Muhammad, demi Rasulullah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahfazu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Jadi kalau orang itu banyak melakukan sumpah, tentunya dia akan banyak pula melanggar sumpahnya. Tapi kalau dia tidak bersumpah kecuali pada keadaan yang betul-betul mendesak, maka tentunya dia akan dapat menjaga sumpahnya tersebut. Nah, انتهيت يا شيخ؟ نعم يا شيخ. طيب، ويقاس أيضا حلف النذر. بعض الناس يكثرون من النذر، والنذر غير محمود، ولكن إذا نذر فيجب عليه أن يفي بنذره. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنما يستخرج به من البخيل، فإنه لا يرد قدرا. فينبغي للناس ألا يتساهلوا لا بالحلف ولا بالنذر. نعم. Kemudian selain daripada halif atau sumpah, ya, di mana memperbanyak sumpah, sering-sering bersumpah, itu tidak termasuk akhlak yang terpuji, itu akhlak yang tercela. Begitu juga dengan nazar, ya. Nazar itu kalau sekali-kali, ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau sering kali kita bernazar sedikit-sedikit bernazar, ya, tentunya itu juga merupakan akhlak yang tidak terpuji. Ya, karena di dalam sebuah hadis dinyatakan innama yustakhraju bihi minal bakhil. Yang namanya nazar itu hanya diucapkan oleh orang yang bakhil, ya. Jadi dia itu seperti mempersyaratkan sesuatu dulu pada Allah, kalau sesuatu itu terrealisasi baru dia bakal mengerjakan apa yang dia nazarkan. Jadi seperti orang bakhil, ya. Ya Allah kasih saya dulu ini, nanti saya kerjakan ini gitu. Jadi memperbanyak nazar bukanlah sesuatu hal yang terpuji, sebagaimana memperbanyak sering-sering bersumpah juga bukan sesuatu yang terpuji. Naam Syekh. Allah Subhanahu wa ta'ala قال والعصر. العصر قيل فيه أقوال،
لكن أصح هذه الأقوال أن العصر هو الزمان الذي تحصل فيه أفعال العباد، وهذا الزمان يختلف ما بين رخاء وشدة وحرب وسلم وغير ذلك. فالمقصود بالعصر هو الزمان. ثم قال سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، هذا هو المقسم عليه، أن الإنسان كل الإنسان في خسارة وهلاك إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى. فهذا الخسران مؤكد بثلاث مؤكدات: بالقسم والعصر وبإن وباللام لفي، فهو مؤكد بثلاث، يعني أن الإنسان منغمس في الخسران انغماسا والعياذ بالله إلا من استثناه الله، سما يأتي بعد قليل. تفضل شيخنا حفظك الله. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-'asr wal 'asr, dan tentunya pendapat para ahli tafsir di sini bermacam-macam. Ada yang mengatakan itu adalah waktu salat asar, tapi di sini Syekh menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-'asr ini adalah az-zaman, ya. Waktu secara umum. Waktu yang dilalui oleh manusia secara umum, yang di dalam waktu tersebut kegiatan-kegiatan manusia itu dilaksanakan. Maka zaman atau waktu itu tentunya ada saatnya manusia itu merasa senang, ada juga ketika manusia itu sedih, ya. Ketika manusia itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesulitan, waktu di mana terjadi perang, waktu di mana terjadi perdamaian, ya, itu yang namanya waktu. Jadi semua yang terjadi dalam waktu itu masuk ke dalam kategori al-'asr ini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan setelah bersumpah dengan wal 'asr tadi di ayat pertama, selanjutnya innal insana lafi khusr. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menekankan ayat pertama dan ayat kedua itu dengan 3 tauhid, ya. Yang pertama adalah wawul qasam, itu sumpah. Yang kedua adalah inna, sesungguhnya, itu juga tauhid, ya. Lalu kemudian ada lam juga, innal insana lafi khusr, ya. Sungguh benar-benar berada dalam kerugian. Jadi demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Itu betul-betul ditekankan maknanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertegas dengan menyebutkan 3 tauhid, ada qasam, ada inna, dan ada lam pada 2 ayat pertama dalam surat Al-'Asr ini. Naam Syekhana. ثم قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا أداة استثناء، يعني هؤلاء هم الذين استثناهم الله عز وجل من الخسران. من هم؟ قال إلا الذين آمنوا، هذا أول واحد. إن الذين آمنوا يعني حققوا الإيمان بأركانه الستة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان، وتحقيق توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا هو الإيمان. إذن هذا هو الشرط الأول، إلا الذين آمنوا. فلا بد أن تحقق هذه الأركان الستة، ويحقق توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وسبق أن فصلتها في دروس سابقة، وسيأتي أيضا تفسير لها في دروس التوحيد. تفضل شيخنا حفظك الله. Barakallahu fikum Syekhana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Pada ayat yang kedua Allah menyatakan bahwa manusia itu berada dalam kerugian, ya. Lalu ada pengecualiannya, ada tulis istisna, yaitu illa, yang artinya kecuali, ya. Artinya manusia itu berada dalam kerugian seluruhnya, tanpa semuanya, ya. Kemudian dikecualikan illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya. Yang dimaksud beriman ini adalah seperti di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, ya, hadis Jibril
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril tentang keimanan, lalu beliau menjawab bahwa iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan, dan juga kepada rasul-rasul yang pernah Allah utus, lalu beriman juga kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar, ya, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian juga merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tauhidnya bentuknya adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid al-asma was sifat. Dan sudah pernah dijelaskan oleh Syekh pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu, dan insya Allah nanti akan diterangkan kembali ketika membahas tentang tauhid. Nah, barakallahu fikum. ثم قال سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات. هذا هو الأمر الثاني. من هم الذين عملوا الصالحات؟ هم الذين أتوا بأعمال صالحة استوفت شروط الإخلاص. ما هي؟ استوفت شروط الصلاح في العمل. ما هي شروط الصلاح؟ الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، فاعبد الله مخلصا له الدين، إنما يتقبل الله من المتقين. الشرط الثاني المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأي عمل مما يرى الناس أنه عمل صالح يفتقد هذين الشرطين لا يسمى عملا صالحا، ولو افتقد شرطا واحدا لا يسمى عملا صالحا أيضا. لو فرضنا إنسان أتى بأعمال في ظاهرها أنها أعمال صالحة لكنه غير مخلص لله فيها، لا يسمى عملا صالحا. لو فرضنا إنسان أتى بأعمال هو مخلص لله عز وجل فيها ولكنها ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل ولا تسمى عملا صالحا. إذن لا بد من هذين الشرطين حتى يسمى العمل عملا صالحا. تفضل شيخنا حفظك الله. Nah, hafizakumullah. Yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengecualiannya, ya, yang pertama adalah amanu illal ladzina amanu, kemudian wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal-amal saleh. Ya. Yang dimaksud dengan al-amalus salihah ini adalah jamak dari amal saleh, ya. Yang dimaksud dengan amal saleh itu adalah amal-amal yang dikerjakan oleh kaum muslimin, ya, dengan dua persyaratan yang dipenuhi. Yang pertama adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua adalah mutaba'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan ini berarti betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengharapkan keridhaan Allah, betul-betul mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sembahlah Allah dengan memurnikan agama dan ketaatan hanya kepadanya. Juga dalam ayat lain Allah menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya yang bertakwa itu berarti yang mengerjakan amal dengan ikhlas. Ya. Bukan mencari, bukan pamer, bukan ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, artinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi amalnya itu bukan hasil karya sendiri, ya, bukan rekayasa sendiri, tapi betul-betul yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah amal saleh. Manakala ada satu dari dua syarat ini yang kurang, maka amal itu sehebat apapun tidak disebut dengan amal saleh. Nah, Syekhana barakallahu fiik. ومما يدل على أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومما يدل على الأمر الثاني
وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل. معنى من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي ليس عليه ديننا وطريقتنا فهو مردود على صاحبه. تفضل شيخنا. Nah, Syekhna. Jadi di sini Syekh Abdul Aziz Al-Kanhal menyebutkan dua hadis yang berkaitan dengan dua syarat tadi. Ya, jadi yang namanya amal soleh itu dinamakan amal soleh manakala memenuhi dua persyaratan. Pertama ikhlas, kedua adalah mutaba'ah. Ya, ikhlas itu berarti dikerjakan betul-betul mengharapkan keridhaan Allah. Ya, adapun mutaba'ah itu dikerjakan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalil tentang ikhlas ini misalnya ada sebuah hadis, ya. Ini hadisnya hadis qudsi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah yang paling tidak butuh kepada sekutu, ya. Kalau seandainya ada orang yang mengerjakan sesuatu lalu kemudian dia menyekutukan aku dengan sekutu-sekutunya, ya, itu akulah yang paling tidak butuh kepada sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengerjakan sebuah amal lalu aku ini disekutukan dalam amal tersebut, maka akan aku tinggalkan amal orang tersebut, dan persekutuan yang dia lakukan. Artinya amal dia itu akan tertolak manakala kita melakukan amal seorang itu akan tertolak manakala dia melakukannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taalanya itu disekutukan dengan yang lain, ya. Dia mengerjakan mungkin sholat, baca Al-Qur'an dan sebagainya, bagus kerjanya, ya. Tapi kemudian selain dia itu tujukan kepada Allah, dia juga ingin mendapatkan pujian misalnya, ingin mendapatkan sanjungan misalnya dan sebagainya, ya, itu berarti dia menyekutukan Allah dengan makhluknya. Maka yang seperti itu ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatannya. Lalu yang kedua, mutaba'ah itu hadisnya adalah man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan sebuah amal yang tidak sesuai dengan agama kami, tidak sesuai dengan ajaran kami, tidak sesuai dengan apa yang contohkan oleh Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka amal tersebut tertolak, tidak diterima, ya. Jadi di sini amruna di situ maksudnya adalah dinuna wa tariqatuna, agama kami dan juga tata cara kami. Maksudnya kami di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi keikhlasan itu adalah syarat yang harus terpenuhi. Bagaimana mutaba'ah atau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dalam mengerjakan sebuah amal itu juga persyaratan yang harus terpenuhi, tidak boleh tidak. Dua syarat ini harus terpenuhi sehingga amal itu dikategorikan sebagai amal saleh dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. وقال سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق. التواصي بالحق، الحق والشر، يعني يوصي بعضهم بعضا بالخير. فإذا رأيت إنسانا يقصر في المحافظة على طاعة الله عز وجل، على الصلوات مثلا، على بر الوالدين، على صلة الأرحام، على غيرها، فإنك تناصحه برفق وحكمة. هذا مطلوب من المسلم، مطلوب من المسلم. وإذا رأيت إنسانا يقع في بعض المعاصي كعقوق الوالدين وإطلاق النظر للحرام والغيبة والنميمة والكذب والظلم وغير ذلك، فإنك تناصحه وتذكره بالله عز وجل، تذكره بخطورة هذه المعاصي، تذكره بما عندك من آيات وأحاديث نبوية وكلام جميل وحكمة. وإذا أردت أن تنصح إنسانا فانتبه أخي الكريم، لا تنصحه بعنف. الله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فتبدأ بلطف وهدوء
تثني عليه في البداية بما فيه من الخير وتشكره على ذلك، ثم تتمهد له، تقدم تمهيدا له وترطفا، ثم تنصحه. بهذا الأسلوب يقبل الإنسان. أما بالأسلوب الآخر والغالب الإنسان ما يقبل، بالفظاظة والغلظة لا يقبل الإنسان، أي إنسان في الغالب. فينبغي أن نتنبه إلى هذا. فالتواصي بالحق يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. فينبغي أن قد بعض الناس لا يتكاسل عن الطاعات ولكنه يقع في المعاصي، يتساهل مثلا بالنظر الحرام أو بعقوق الوالدين، تنبه إلى خطورة ذلك. بعض الناس قد يفعل الطاعات ويحافظ على الواجبات ويجتنب المحرمات، ولكنه يقصر في المستحبات فتذكره بفضيلة هذه المستحبات. وهكذا هذا الذي ينبغي أن يسود بين المسلمين، ولكن كما قلت بالحكمة والموعظة الحسنة. الله سبحانه وتعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحد أحسن منه، لا أحسن أحد منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. تفضل شيخنا حفظك الله. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah bagian ayat yang ketiga itu, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang artinya saling menasehati, saling berwasiat dengan kebaikan, dan juga saling menasehati, saling berwasiat agar senantiasa sabar dalam menjalankan kebaikan tersebut atau hak. Al-haq itu maksudnya adalah kebenaran, maksudnya adalah agama Islam ini dan seluruh ajaran-ajarannya. Ya. Di situ yang dimaksud wa tawassaw bil haq itu maksudnya adalah saling menasehati dengan kebaikan yang diajarkan di dalam agama Islam ini, termasuk ke dalamnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan untuk berbuat baik dan juga melarang untuk berbuat yang mungkar atau yang buruk. Di situ kalau kita melihat ada orang yang selalu mengerjakan kebaikan, dia selalu melaksanakan sholat, mengucapkan sholawat, ya, kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya, silatul arham, mengucapkan ucapan yang baik. Nah, maka tugas kita kepada orang tersebut adalah bagaimana caranya supaya dia senantiasa istiqomah dalam kebaikan yang ia ada padanya, gitu ya. Jangan sampai dia melenceng. Kemudian ketika kita melihat saudara kita ada yang terjerumus ke dalam dosa, ada yang melakukan maksiat, ada yang melakukan ghibah misalnya, ada yang melakukan namimah, mengadu domba, ada yang berdusta, melakukan kezaliman, menganiaya saudaranya dan lain sebagainya, maka tugas kita sebagai sesama muslim, ya, kita ditugaskan untuk mengingatkan dia agar menjauhkan diri dari perbuatan dosa yang dia lakukan tersebut, ya, dengan membawakan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ya, dan juga mengucapkan ucapan-ucapan yang baik kepada orang tersebut ketika kita melarang dia dari perbuatan-perbuatan dosa yang sering dia lakukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga dengan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik, ya. Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Di sini Syekh menyebutkan kalau kita ingin menasehati seseorang, tentunya tidak di hadapan khalayak ramai, ya. Kita berbicara empat mata dengan orang tersebut. Kita mulai dengan bilutfin wa hudu, dengan lemah lembut, dengan sopan, ya. Kemudian kita
ucapkan terima kasih kepada dia, ya, lalu kita sanjung orang tersebut jika memang memiliki kebaikan, ya. Lalu setelah itu barulah kita masuk ke hal-hal yang ingin kita kritisi, gitu ya. Kalau dia ada kesalahan dan sebagainya. Jadi jangan langsung kita mengkritik dia mengenai kesalahannya, langsung to the point kesalahannya apa, kamu jangan begitu begini-begini, ya. Itu kalau langsung seperti itu, tidak pakai muqaddimah, tidak didahului dengan ucapan-ucapan yang baik, salam, ya, kemudian ramah tamah, dan tidak ada muqaddimah seperti itu, orang-orang kebanyakan akan menolak apa yang akan kita ucapkan itu, ya. Apalagi dengan fadhawah, ghilzah, ya, dengan dengan kasar, ya, dengan ucapan yang seperti orang marah-marah dan sebagainya, itu rata-rata orang tidak bisa menerima kalau seperti itu. Tapi kalau kita sampaikan dengan baik, dengan lemah lembut, insya Allah dia pun akan menerima apa yang kita kritik tersebut, ya. Kemudian kalau seandainya ya, jadi kita mencocokkan dengan saudara-saudara kita. Kalau seandainya ada orang di antara kita yang mungkin dia itu masih melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya, tapi masih terjatuh kepada perbuatan dosa, misalnya an-nazar ilal haram, yang melihat hal-hal yang Allah haramkan dan lain sebagainya, maka kita ingatkan sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan, gitu ya. Kita ingatkan sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Ada juga orang yang sudah giat dia itu melakukan amal soleh, ya, mengerjakan kewajiban-kewajiban, akan tetapi mungkin dia itu masih kurang dalam hal yang mustahabat, ya, hal-hal yang sunnah, misalnya sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, atau apalah kayak gitu, ya. Dia mungkin lalai dalam hal itu. Nah, berarti kita ingatkannya dalam hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Ya, kita ingatkan bahwa ya hal-hal yang sunnah itu punya keutamaan yang besar, ada pahalanya yang banyak dan sebagainya. Nah, itu kita ingatkan seperti itu. Jadi kita cocokkan dengan masing-masing individu yang kita hadapi, ya. Dia itu punya kekurangan apa, ya. Kita sesuaikan nasihat kita kepada orang tersebut sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan." Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah dan melakukan amal saleh. Ya, maksudnya ini bentuknya pertanyaan ini ayat, tapi maksudnya adalah pernyataan. Maksudnya tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang mengerjakan dakwah, mengajak orang kepada Allah dan melakukan amal saleh. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau ada di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, jika tidak bisa ya dengan lisannya, ya, dengan ucapan. Wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, dan kalau tidak bisa pula dengan ucapannya, ya sudah, dia ingkari dengan hatinya. Dan itu adalah keimanan yang paling lemah, ya. Dan setelah itu tidak ada lagi keimanan, ya, itu karena itu adalah iman yang paling lemah. Nah, tidak ada lagi keimanan habbatul khardal, tidak ada lagi keimanan walaupun hanya seberat biji sawi, ya. Itu adalah keimanan yang paling rendah, ya. Kalau ada kemungkaran yang terjadi di hadapan kita, ya, nggak bisa kita ubah dengan tangan, tidak bisa pula kita ubah dengan lisan kita, maka dengan pengingkaran di dalam hati kita. Itu adalah keimanan yang paling rendah. Setelah itu nggak ada lagi yang lebih rendah daripada itu. Nah, ya, patah nggak? Nah. Lihat dia juga begitu. نعم يا شيخ. نعم انتهيت شيخنا. تفضل. نعم. طيب. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وتواصوا بالصبر. الصبر ما هو؟ الصبر هو حبس النفس عما لا ينبغي، وقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. قالوا النوع الأول من أقسام الصبر هو الصبر على طاعة الله عز وجل. بعض الناس تشق عليه الطاعة، يشق عليه مثلا الاستيقاظ لصلاة الفجر
يشق عليه أن يذهب لصلاة الظهر إذا كانت وقت حر شديد وهكذا. فالمؤمن مطالب بالصبر على طاعة الله عز وجل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع الأول. النوع الأول الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. الطاعة يحتاج إلى جهاد. الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد أن تجاهد نفسك على طاعة الله. ومما يعينك على ذلك أن تعرف ثواب هذه الطاعات والعبادات، وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار. فهذا هو النوع الأول، الصبر على طاعة الله عز وجل، وهو مهم جدا. ومما يعينك على تحقيق هذا النوع الأمور التالية. الأمر الأول العلم بفضل الطاعات، وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في ذلك. الأمر الثاني الدعاء. الدعاء مهم. أنت أخي الكريم ضعيف بدون توفيق الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال وما توفيقي إلا بالله، ادعوني أستجب لكم. فادعوا الله كثيرا أن يعينك على طاعته، يعينك على المحافظة على الصلوات في أوقاتها بما فيها صلاة الفجر، يعينك على بر الوالدين، على صلة الأرحام، وهكذا. ادعوا الله كثيرا، فالدعاء مهم جدا أيها الأخوة. الأمر الثالث مجاهدة النفس. النفس ضعيفة تحتاج إلى جهاد. فالله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر الرابع تذكر الموت وما بعده. إنك ميت وإنهم ميتون، كما أتى الموت غيرك فجأة قد يأتيك أنت أيضا فجأة. فتذكر الموت يدفع إلى الطاعات وترك المعاصي. هذه أسباب 4 مهمة جدا. وأن السبب الأول العلم بفضيلة الطاعات، السبب الثاني الدعاء، الثالث مجاهدة النفس، الرابع تذكر الموت وما بعده. تفضل يا شيخنا. Nah, kemudian bagian akhir daripada ayat surat Al-Asr ini yang ayat ketiga adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, sabar di situ maksudnya adalah habsun nafs amma la yanbaghi, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan, gitu ya. Dan kesabaran ini ada beberapa jenis. Yang pertama disebutkan oleh Syekh adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan apa kita lakukan, ya. Allah memberikan perintah dan kewajiban kepada kita apa kita lakukan semua kewajiban-kewajiban tersebut, ya. Dan tentunya hal tersebut tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak punya kesabaran, ya. Contoh kecilnya adalah seperti misalnya untuk bangun subuh, bangun untuk sholat fajar, sholat subuh, ya. Itu kita butuh kesabaran, ya, dan butuh pembiasaan juga, ya. Karena kalau tidak dibiasakan maka akan sulit juga untuk bangun di subuh hari dan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah untuk yang laki-laki. Dan tentunya supaya kita itu bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyabarkan diri kita dalam melaksanakan ketaatan, ya. Ada 4 hal di sini yang Syekh sebutkan yang dapat membantu kita dalam sabar kita terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ilmu bi fadli ta'at. Kita harus mengetahui tentang keutamaan daripada amal-amal soleh yang kita lakukan dan juga tentang ketaatan-ketaatan tersebut, ya. Kalau kita baca dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, itu tentu disebutkan keutamaan yang sangat luar biasa sekali dan pahalanya sangat besar sekali, gitu ya. Jadi itu kalau kita mengetahuinya, pastinya kita akan termotivasi untuk melakukan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengajukan permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena anta dhaif bila taufiqillahi ta'ala. Min duni taufiqillah ta'ala anta dhaif. Engkau wahai manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah kalau tidak ada taufik dan inayah
serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah. Yang mampu untuk memberikan taufik kepadaku hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini mampu untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Baik itu untuk sholat, untuk mengerjakan kewajiban, untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk melakukan silaturahim dan lain sebagainya, ya. Berbagai macam jenis ketaatan itu kita mohonkan kepada Allah supaya kita ini diberikan kekuatan, diberikan taufik untuk melakukan ketaatan tersebut. Yang ketiga adalah mujahadatun nafs, ya. Artinya melawan hawa nafsu kita, ya. Melawan hawa nafsu kita. Mungkin hawa nafsu kita mengajak kita untuk malas-malas atau untuk ngapain sih sholat di masjid atau apa gitu. Nah itu kita lawan, ya. Kita lawan. Mujahadatu an-nafs. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang betul-betul bermujahadah untuk menggapai kepada kami, maka akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita berusaha semampu mungkin untuk melawan hawa nafsu kita dalam rangka merealisasikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah tazakkurul maut wa ma ba'dahu, mengingat-ingat kematian dan apa saja nanti kejadian yang akan terjadi setelah kematian tersebut. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad pasti akan mati dan mereka pun juga akan mati. Jadi kematian itu pasti akan menimpa semuanya. Yang laki-laki, yang perempuan, bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga meninggal dunia, ya, maka kita pun juga akan mati juga dan akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat kematian dan apa saja yang akan terjadi setelahnya, ya, maka ketaatan itu rasanya akan menjadi mudah bagi kita untuk kita lakukan dan akan semakin ingin kita ini meninggalkan kemaksiatan. Jadi dengan mengingat kematian akan mudah ketaatan kepada Allah dan juga akan mudah pula untuk meninggalkan kemaksiatan. Naam Syekhana. والنوع الثاني الذي ذكره العلماء والصبر عن محارم الله. بعض الناس يصبر على الطاعة، يصلي الصلوات في أوقاتها، وقد يأتي بعض السنن أيضا مستحبات، لكنه لا يصبر عن المحرمات. لماذا؟ لخلل في عباداته، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة الصحيحة، الصلاة الصحيحة التي يأتي بها المؤمن بشروطها، بأركانها، بواجباتها، بمستحباتها، بخشوعها، هذه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمؤمن الذي يأتي بالواجبات الشرعية من الصلاة وغيرها ولكنه يتساهل بالمعاصي، فعليه أن يراجع إيمانه، أن يراجع عباداته. عنده خلل. فبعض الناس كما قلت يحافظ على الواجبات الشرعية ولكن يتساهل بالمعاصي، بالغيبة، بالنميمة، بالكذب، بالظلم، بالنظر الحرام، بالمال الحرام وبغير ذلك. فإذا ما هو العلاج للتخلص من الوقوع في المحرمات؟ العلاج بالأمور التالية. الأمر الأول أن تعلم مغبة الوقوع في المحرمات، مخالفة أوامر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فينبغي المؤمن أن يتنبه لهذا أيها الأخوة. أنت لست مخير تعمل كذا أو كذا، أنت عندك أوامر شرعية، أوامر من الله عز وجل، من النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تتقيد بها. الأمر الثاني الدعاء، كما قلنا في الصبر على طاعة الله. الدعاء مهم جدا أيها الأخوة. الأمر الثالث مجاهدة النفس على ترك المعاصي،
الأمر الرابع تذكر الموت وما بعده كما قلنا سابقا. الأمر الخامس والمهم جدا تقوية التوحيد في القلب، وخاصة توحيد الأسماء والصفات. إذا علمت على سبيل المثال في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبقوله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمينك يكتب الحسنات وملك عن اليسار يكتب السيئات. إذا علمت بذلك كله ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه تعظيم حرمات الله والبعد عن المعاصي. إذا هذه أسباب مهمة جدا للإقلاع عن المعاصي، عن المحرمات. أعيدها مرة أخرى: العلم بمغبة المعاصي وخطورتها في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني الدعاء. الأمر الثالث مجاهدة النفس. الأمر الرابع تذكر الموت. الأمر الخامس تقوية التوحيد في القلب، وخاصة توحيد الأسماء والصفات وعظمة الله سبحانه وتعالى واطلاعه على كل شيء. تفضل شيخنا حفظكم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkaitan dengan jenis kesabaran yang lain. Tadi kesabaran yang sudah kita bahas adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sabru an maharimillah. As-sabru an maharimillah maksudnya adalah sabar dalam meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam menjauhi dosa. Nah, inilah kesabaran yang kedua, ya. Terkadang ada orang yang mungkin dia sudah rajin melaksanakan sholat, yang mengerjakan kewajiban dan lain sebagainya, bahkan yang sunnah pun juga dia lakukan, ba'diyah, qobliyah, ya, zikir mungkin. Tapi mungkin saja dia masih mengerjakan pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masih bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban, tapi terkadang dia sering terjatuh ke dalam kemaksiatan, ya. Artinya dia tidak punya kesabaran untuk melawan kemaksiatan. Kalau ada godaan atau apa gitu ya yang mengajak dia kepada kemaksiatan, justru dia terjerumus ke dalam kemaksiatan tersebut. Di waktu yang bersamaan juga dia masih mengerjakan apa yang diwajibkan kepada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya di sini likhalalin fi ibadatihi, karena adanya kekurangan dan kurang sempurna dalam ibadah yang dia lakukan. Kalau memang betul-betul ibadah yang dia lakukan itu sempurna segala-galanya dari segi rukunnya, syaratnya dan lain sebagainya, pasti dia tidak termasuk ke dalam hamba Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang tersebut, ya. Disebutkan dalam sebuah ayat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya, ya, perbuatan tercela seperti zina dan lain sebagainya, ya, dan juga perbuatan mungkar. Nah, ini tentunya adalah salat yang betul-betul dilakukan dengan sempurna, baik itu rukunnya, syaratnya, kemudian juga kekhusyuannya yang luar biasa sehingga berdampak kepada kehidupannya. Karena ketika orang itu melakukan sholat dengan khusyuk, ya, dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memantau dirinya, maka di luar sholat pun juga dia akan terjaga perbuatannya dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, gitu ya. Nah, tapi ketika seorang itu masih mengerjakan sholat tapi maksiat juga masih jalan juga, ya, berarti hendaknya ia yuraji'u imanahu wa ibadatah. Hendaknya dia memeriksa kembali, ya, keimanan dia, memeriksa kembali ibadah-ibadah yang dilakukan. Apa kurangnya dalam ibadah yang dilakukan itu? Barangkali keikhlasannya, barangkali syarat dan rukunnya, barangkali kekhusyuannya dan lain sebagainya, ya. Maka ketika ada orang yang dia itu mengerjakan perintah Allah tapi juga masih mengerjakan apa yang dilarang dan juga kemaksiatan, baik itu berupa ghibah, berupa namimah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang, ya.
Namimah itu berarti adalah mengadu domba, berdusta, melihat hal-hal yang Allah haramkan untuk dilihat, ya, memakan harta yang haram dan lain sebagainya, ya. Itu berarti masih harus melihat kembali amal ibadah yang dia lakukan, ya. Apa saja kekurangannya, ya. Kemudian hendaknya dia itu mempersiapkan 4 hal supaya dia itu bisa sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, bisa sabar dalam membendung dirinya mengikuti hawa nafsu dan bujuk rayu setan, ya. Sehingga dengan demikian kesabaran dalam meninggalkan maksiat ini bisa terrealisasi. Tadi Syekh menyebutkan ada beberapa hal sama seperti yang disebutkan pada as-sabru ala ma'atillah, ya. Di sini yang pertama, al-ilmu bi khuturatil ma'asi fid dunya wal akhirah. Mengetahui betapa buruknya akibat dari maksiat yang dia lakukan. Baik itu akibat buruk yang nanti akan dialami di dunia ini dan juga di akhirat. Misalnya kalau dia melakukan dosa nanti di dalam hatinya itu ada noda hitam, ya, nuktah sauda dan sebagainya, ya. Juga kalau dia itu melakukan perbuatan tidak menuruti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka keimanannya pun juga nanti akan dipertanyakan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah ada pilihan bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara untuk mencari opsi lain, ya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara itu harus begini, ya sudah begitu. Nggak usah cari jalan lain, nggak usah cari opsi yang lain. Kalau memang betul-betul beriman, nah, kecuali kalau nggak beriman, gitu. Dan barang siapa yang bermaksiat, ya, kepada Allah dan juga Rasulnya, maksiat itu maksudnya adalah membangkang pada perintah Allah dan juga Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini surat Al-Ahzab ayat 36. Jadi kita harus mengetahui bahwa kalau orang itu bermaksiat, maka akibat buruk yang akan dia dapatkan itu ya di dunia dan di akhirat, ya. Lalu kemudian setelahnya, kalau kita sudah betul-betul mengenal, ya, kemaksiatan tersebut, bagaimana dampak buruknya. Yang kedua, kita minta kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon supaya kita ini dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari dosa. Karena kita itu lemah. Kalau nggak ada taufik dari Allah, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu, ya. Kita memohon taufik pada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan kita ini supaya bisa meninggalkan maksiat tersebut, ya. Setelah itu juga kita mujahadatun nafas juga, ya, melawan hawa nafsu. Setelah itu kita juga mengingat kematian dan apa saja yang terjadi setelah kematian, ya. Lalu kemudian juga kita hendaknya taqwiyatut tauhid wa khasatan tauhidul asma wa sifat. Memperkuat kualitas tauhid kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama iman tentang al-asma wa sifat. Bahwa Allah itu punya sifat, punya nama apa misalnya al-alim, al-khabir, ya. Maha mengetahui segala yang kita lakukan, ya. Dan juga para malaikat, Allah Subhanahu wa taala itu punya para malaikat, ya. Ada raqib atid, ya, ada para malaikat yang mencatat amal-amal kita, sehingga semua gerak-gerik kita itu selain diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala juga dicatat oleh para malaikat, gitu. Jadi dengan kita menyadari hal tersebut, maka itu tentunya akan meminimalisir perbuatan maksiat yang sering kita kerjakan. Jadi sekali lagi tadi ada mengenal dampak buruk dari maksiat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian juga melawan hawa nafsu, kemudian mengingat kematian, dan yang terakhir adalah memperkuat kualitas tauhid kita, terutama tauhid tentang al-asma wa sifat. Naam, Syekh. انتهي. ومما يعين المؤمن على
ترك المعاصي أن يعلم بنتيجة سيئة جدا للمعاصي في الدنيا. ما هي؟ الران، كما قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فتغطي المعاصي على القلب فيظلم ولا يتلذذ بطاعة الله ولا يجد الخشوع. وبعض الناس الآن يشتكي يقول: أنا قلبي قاسي، أنا لا أخشع، ولا يدري من أين أتى ذلك، أتاه من المعاصي. فالمعاصي تؤثر في القلب تأثيرا سيئا جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب وإذا فسدت فسد القلب، ألا وهي ماذا؟ نعم. فالشاهد أيها الأخوة أنه الشاهد أيها الأخوة أن المعاصي لها تأثير سيء جدا، لها تأثير سيء. لاحظوا في بداية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وفي آخر الحديث قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا. مما يدل على مدى التأثير للمعاصي على القلب، لها تأثير سيء على القلب فيظلم ويقسو ولا يجد لذة المناجاة ولا لذة تلاوة القرآن ولا لذة الصلاة. فينبغي أن ننتبه لهذا رعاكم الله. تفضل شيخنا حفظكم الله. Ya. Kemudian termasuk hal-hal yang membantu kita untuk meninggalkan kemaksiatan adalah menyadari bahwa maksiat itu akan memiliki dampak yang buruk di dunia dan di akhirat. Di dunia misalnya dengan adanya noktah hitam yang tergores di dalam hati kita. Semakin banyak maksiat, maka semakin banyak pula titik-titik hitam itu, sehingga membuat hati kita semakin gelap, ya. Itulah yang disebut dengan ar-ran, ya. Bagaimana dalam surat Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala menyatakan: kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Janganlah seperti itu. Bahkan hati-hati mereka itu tertutup dengan apa yang sering mereka kerjakan berupa perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga mungkin ada saja orang yang mengatakan bahwa dia itu tidak bisa mendapatkan kekhusyuan. Orang yang mengatakan hati saya ini rasanya seperti keras, saya tidak bisa khusyuk, ya. Maka kita harus menyadari bahwa yang namanya maksiat itu memiliki dampak negatif, ya, terhadap kehidupan kita di dunia ini, terutama terhadap hati kita, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad kita itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu maksudnya adalah hati, ya. Jika segumpal daging itu sehat, segumpal daging itu benar, maka benarlah dan sehatlah seluruh tubuh, dan jika rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Nah, segumpal daging itu adalah hati. Jadi dengan banyaknya maksiat yang dilakukan oleh seorang itu juga akan mempengaruhi terhadap kualitas hidupnya, sehingga ketika melakukan ibadah dia mungkin tidak bisa menikmati kekhusyuan di dalam sholatnya, tidak bisa merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa merasakan lezatnya sholat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ini adalah dampak buruk daripada maksiat tersebut. Dengan mengetahui hal ini, semoga kita bisa menjauhkan diri dari maksiat. Naam, Syekh. والقسم الثالث الذي ذكره العلماء والصبر على أقدار الله، وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان الستة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر كله. فالمؤمن يؤمن بالقدر، فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والصبر واجب والرضا مستحب. ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما:
حتى وضعك يدك على خدك فهي بقدر الله. وفي قوله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقم رحمه الله هو الرجل، طبعا الرجل يعم الرجل والمرأة، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من قبل الله فيسلم ويرضى، يعني ما يجزع ولا يسخط. وفي قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من الله ورحمة من الله واهتداء من الله. لماذا؟ لأنهم ما جزعوا وما سخطوا وإنما استرجعوا، صبروا واسترجعوا. فينبغي المؤمن أن ينتبه لهذا الأمر العظيم وأن يجتهد في تحقيقه ليسعد سعادة عظيمة في الدنيا والآخرة. تفضل شيخنا حفظكم الله. Ya. Kemudian juga ada kesabaran jenis yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama. Di sini adalah kesabaran yang disebut dengan as-sabru ala aqdarillahi ta'ala. Sabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan takdirkan. Jadi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada takdir kebahagiaan, ada kesedihan dan sebagainya. Kita sabar menghadapi takdir-takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, itu adalah jenis kesabaran yang ketiga, ya. Dan ini termasuk ke dalam tauhid kepada termasuk ke dalam rukun iman yang keenam, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, ya, yang baiknya serta yang buruknya. Semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini dalam menghadapi musibah yang menimpa kita, kewajiban kita adalah bersabar, ya. Dan juga ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali itu atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ya. Seorang ulama tabi'in menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini, ya, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu, ya, jadi dia itu adalah orang yang ditimpa dengan musibah dan dia mengetahui bahwa musibah itu terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun kemudian fayusallimu wa yarda, pasrah dengan takdir tersebut dan rela, artinya ya tidak ada ngegerumak sama sekali, tidak ada tidak menerima gitu ya, betul-betul menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala atau musibah yang menimpa dia itu. Inilah yang dimaksud dengan ayat tadi, ya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi la yaskhat wala yajza'. La yaskhat itu artinya enggak marah-marah. Nah, ini kenapa saya dapat begini gitu kan? Tidak menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, itu namanya yaskhat. Dan juga yajza' itu lawan daripada sabar. Jadi as-sabr itu lawannya adalah al-jaza'. Al-jaza' itu berarti tidak terima marah-marah apa gitu ya, nggak terima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Itu harus dihindari. Kemudian juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian dengan sesuatu rasa takut, rasa lapar, dan juga kekurangan buah-buahan serta jiwa, ya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang-orang yang bersabar tersebut? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang jika mereka itu ditimpa oleh musibah, mereka akan mengatakan
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan mengatakan sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali, akan pulang, ya. Jadi ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang akan mendapatkan salawat, ya, mendapatkan keberkahan dari Allah, dari Tuhan mereka, dan juga akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, ya. Karena mereka itu telah ridho dan juga sabar terhadap takdir yang musibah yang menimpa mereka. Mereka mengetahui bahwa musibah tersebut menimpa diri mereka atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mereka menerima hal itu, bersabar terhadap takdir tersebut, ya, dan juga ridho kepada takdir tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat, memberikan rahmat, dan juga memberikan hidayah pada orang-orang yang seperti ini, yang mengucapkan istirja', yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat musibah menimpa diri mereka. Bukan yang mencabik-cabik pakaiannya, teriak-teriak, tarik-tarik misalnya rambut dan sebagainya, yaitu al-jaza'. Tidak seperti itu orang yang beriman, ya. Nah, Syekh. وأختم الكلام عن الإيمان بالقدر بالحديثين التاليين. الحديث الأول متفق عليه، قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني امرأة أسرع وأتكشف فادعوا الله لي ألا أسرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة. فلما سمعت كلمة الجنة قالت: بل أصبر يا رسول الله، ولكن ادعو الله لي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تسرع ولا تنكشف عورتها. هذا دليل عظيم على ثمرة الصبر على أقدار الله. الحديث الثاني رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. تقول: فلما توفي زوجي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة؟ يعني تقول من هو هذا الرجل الذي خير من أبي سلمة سيتزوجها. قالت: لكني قلت ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف قالت؟ قالت: قوة إيمان ويقين وليس مجرد ترديد. ماذا كانت النتيجة؟ قالت: لكني قلت ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم فأخلف لي الله خيرا منه. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجه، وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من كل الرجال، خير من أبي سلمة ومن كل الرجال، لكنه لم يخطر في بالها ولا بأدنى شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها. ولكن هذه ثمرة عظيمة من ثمرات الاسترجاع، فينبغي أن نستفيد من هذين الحديثين هذه الفوائد العظيمة: الصبر والاحتساب والاسترجاع وعدم الجزع والسخط. تفضل شيخنا حفظكم الله. Ya, kemudian ditutup dengan dua hadis yang dibawakan oleh Syekh tadi. Hadis pertama berkaitan dengan seorang wanita sahabiyah, ya, yang berkulit hitam, yang diceritakan di dalam hadis itu bahwa dia Abdullah bin Abbas mengatakan kepada seorang muridnya, Abdullah bin Abi Rabah, ya, termasuk dari kalangan tabi'in. Abdullah bin Abbas itu sahabat, lalu punya murid tabi'in namanya Abdullah bin Abi Rabah, ya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, mau tidak kamu itu saya tunjukkan kepada seorang wanita yang dia itu adalah calon penduduk surga. Ya. Maka aku mengatakan, iya saya mau. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, hadhihi as-sauda, ini wanita yang hitam ini, yang dia itu adalah termasuk penduduk surga. Ya. Kemudian hadhil mar'atu sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra' wa inni atakashaf. Suatu saat wanita hitam ini pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini terkadang usra', ya, terkena penyakit apa tuh namanya, kayak orang
nggak sadarkan diri begitu ya, saya lupa nama penyakitnya apa ini. Terkadang saya itu usra ya, kemudian saya itu kalau sudah terkena penyakit itu apa, aurat saya terkadang tersingkap begitu ya. Fad'ullah li, maka doakanlah kepada Allah agar supaya saya sembuh dari penyakit itu. Wanita itu seperti itu meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah mendoakan kesembuhan. Wala in syi'ti sabartu walakil jannah. Kalau mau kamu sabar saja dan nanti kamu akan mendapatkan surga, kata Rasulullah SAW. Maka ketika wanita ini mendengar kata surga, oh kalau begitu bal asbir. Kalau begitu saya sabar. Faqalat asbir. Kalau gitu saya milih sabar saja. Nggak jadi minta didoakan kesembuhan, nggak perlu gitu. Saya maunya sabar aja supaya bisa masuk surga. Asbir. Faqalat inni atakasyaf wad'ullaha Allah atakasyaf. Tapi saya, wahai Rasulullah, kalau penyakit itu sedang menimpa saya, oh ya namanya ayan ya, penyakit ayan. Kalau saya sedang ayan gitu, lagi kambuh ya, maka saya sering kali aurat saya itu tersingkap. Doakanlah kepada Allah supaya nanti ketika ayan saya itu kambuh, saya akan sabar menghadapi ayan tersebut. Tapi tolong doakan supaya aurat saya tidak tersingkap. Ya. Maka kemudian fada'alaha, Rasulullah SAW mendoakan hal tersebut untuk wanita itu ya. Akhirnya kemudian wanita tersebut ketika tertimpa ayan ya, dia itu tidak tersingkap auratnya sama sekali. Tidak tersingkap aurat. Jadi dia itu memilih untuk sabar supaya mendapatkan surga, begitu ya. Jadi kesabaran kita itu insya Allah akan Allah Subhanahu Wa Taala ganjar dengan surga. Lalu kemudian yang kedua adalah hadis dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang saat itu ketika suaminya yang tercinta meninggal dunia, yaitu Abu Salamah radhiyallahu anha meninggal dunia ya, maka kemudian Rasulullah SAW ya menganjurkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami semua atau kita semua ini akan kembali. Gitu ya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepadaku atas musibah yang menimpaku ini dan berikanlah kepadaku ganti yang lebih baik daripada musibah itu. Ya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, pasti nanti akan diberikan ganti yang lebih baik, gitu ya. Maka ketika itu Ummu Salamah mengamalkan doa yang diajarkan tersebut, diucapkanlah doa seperti itu. Tapi dia bertanya-tanya dalam hatinya, siapa yang akan menggantikan suami saya yang menurut saya dia itu orang yang terbaik? Siapa yang bisa menggantikan dia? Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan ya, Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah dan jadilah Rasulullah SAW itu suami daripada Ummu Salamah. Maka dari sejak saat itu tahulah Ummu Salamah bahwa yang lebih baik dari suaminya yang meninggal dunia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah buah daripada istirja, ya, betul-betul ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala putuskan dan meminta kepada Allah agar diberikan ganti yang terbaik. Nah, شيخ. الخلاصة أيها الإخوة أن كل مؤمن إذا علم أنه لا نجاة له من الخسارة إلا بالاتصاف بهذه الصفات الأربع فإنه سيجتهد كل الاجتهاد في الاتصاف بهذه الصفات الأربعة. ولذلك عظم السلف هذه السورة، ومنها ما روي أن بعض الصحابة إذا التقوا طلب أحدهم من الآخر أن يقرأ عليه هذه السورة. ومن ذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. ماذا يقصد رحمه الله؟ يقصد كفتهم موعظة وحثا على التمسك بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. وليس مراده كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في تفسيره، ليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة. نعم، تفضل يا شيخنا. Ya,
Kemudian intinya adalah bahwa ketika kita mengetahui tidak ada jalan keselamatan kecuali kalau kita itu melakukan 4 hal yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya. Kalau manusia itu semuanya rugi kecuali yang melakukan 4 hal tadi. Beriman, beramal saleh, saling berwasiat untuk agar berada dalam kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran ya. Kalau orang semua tahu tentang hal tersebut, pasti mereka akan memperjuangkan agar mereka itu bisa menerapkan 4 hal tersebut sehingga tidak termasuk ke dalam orang-orang yang nanti akan merugi. Ya. Oleh karenanya, as-salaf rahimahumullah ta'ala, mereka itu kalangan sahabat dan juga tabi'in ya, kalau saling bertemu satu sama lain, ya maka mereka itu ketika mau berpisah, salah satunya membacakan surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr, dan seterusnya sampai akhir ayat. Seperti itu terus kalau misalnya antar sahabat atau antar tabi'in bertemu, nanti ketika mau berpisah salah seorang di antara mereka membacakan surat Al-'asr. Kemudian juga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Muhammad bin Idris, menyatakan bahwa laula anzalallahu illa hadhihi surah ala khalqihi, laula anzalallahu hadhihi illa ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan surat kecuali surat ini saja kepada seluruh makhluknya, pada seluruh manusia, pasti surat ini sudah cukup bagi mereka. Ya. Maksud yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i di sini maksudnya adalah lakafathum mau'izatan. Ya. Cukup sebagai nasihat untuk semua makhluk dan cukup untuk memotivasi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia dan juga jin untuk bertauhid kepada Allah dan untuk melakukan amal saleh gitu ya. Karena di situ disebutkan pengecualiannya bahwa kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan juga saling berwasiat untuk menetapi kebenaran dan juga kesabaran gitu ya. Seperti yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bukan maksud daripada ucapan Imam Syafi'i ini bahwa surat tersebut sudah cukup sehingga tidak perlu lagi diturunkan surat yang lain dan juga tidak perlu lagi diturunkan tentang peraturan syariat yang lain, tidak ya. Maksudnya itu adalah cukup sebagai pemberi nasihat dan juga sebagai memberikan motivasi kepada kita semua untuk melakukan amal saleh. Itulah yang dimaksud oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, انتهينا ولله الحمد من تفسير سورة العصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخوان المسلمين، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كان عندكم وقت وعندكم أسئلة فلا بأس. baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mungkin satu pertanyaan saja karena yang sudah terlalu larut malam ya. Mungkin juga kawan-kawan. Ya silakan siapa Tisna. Ya, Tisna. Ini tentang wasiat nih, ada satu teman saya yang dia itu sholat rajin, kajian rajin dan sebagainya, kegiatan-kegiatan keislaman, bahkan dakwah juga, tapi dia masih saja terjerumus dalam dosa besar gitu, seperti misalkan dia riba, terus jinah dan lain-lain. Nah, itu apa hukumnya seperti itu, orang seperti itu? Bahkan dia sholatnya itu rajin, bahkan qobliyah badiahnya itu pun rajin. Nah, itu yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya seperti itu, Ustaz? Atau apa ya? Apa gitu? Nasihatinya biar saya bisa nasihatin dia gitu, seperti itu. Naam Syekhana, qabla al-khitam hadha akhuna yas'alukum an ahad asdiqaihi alladhi kana yusalli as-salawat al-khams wa la yatruk al-wajibat walakinnahu yaqa' fi asya' min al-muharramat kar-riba wa zina. Fama nasihatukum limithli hadha asy-syakhs وما حكم هذا الشخص؟ نعم. نصيحتنا له أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر الموت وما بعده، يتذكر القبر وظلمته، يتذكر الجنة، يتذكر النار،
يتذكر أنه لن ينفعه إلا العمل الصالح، يتذكر ذلك جيدا. وعلى من يعرفه أن يعظونه وأن يذكرونه وأن يدعون له أيضا بالغيب، يدعون له بالصلاح، وأن يعينه الله على نفسه وعلى شيطانه وعلى هواه، ويدعونه برفق أيضا، يذكرونه بالله سبحانه وتعالى، يذكرونه بآثار المعاصي في الدنيا والآخرة، وبمحق الربا، أن الربا يمحق الأموال، وأنه يسبب العذاب الأليم في نار جهنم، وكذلك الزنا، وكذلك سائر المنكرات. يذكرون بذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويدعى لهم أيضا. هم مرضى الآن، فيحتاجون إلى الدعاء لهم ودعوته مع بعض، يدعى لهم ويدعون إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة، ويذكرون بالله سبحانه وتعالى. والمؤمن الذي في قلبه ذرة من الإيمان سيتذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا الذي ينبغي. نعم. Ya, jadi di sini jawaban dari Syekh adalah orang yang seperti ini hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia itu mengingat kematian, mengingat alam kuburnya, mengingat gelapnya kuburan yang akan dia hadapi, dan juga mengingat surga serta neraka. Kemudian hendaknya orang-orang yang di sekitarnya yang mengetahui tentang hal ini mengajak dia kepada kebaikan dan mencegah dia dari kemungkaran yang dia lakukan. Ya. Selain juga mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingatkan tentang dampak-dampak buruk kemaksiatan yang akan dilalui oleh orang yang sering bermaksiat di dunia ini dan juga di akhirat. Apalagi perbuatan tersebut adalah berupa riba misalnya, yang tentunya akan merugikan dirinya, merugikan hartanya juga, ya, dan juga zina serta kemungkaran yang lain-lainnya. Jangan lupa untuk memperingatkan dia, ya, untuk mengingatkan orang tersebut, untuk memberikan nasihat semampu kita, ya. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, peringatan itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Kalau dia betul-betul masih memiliki keimanan dalam hatinya, pasti nasihat kita yang diucapkan dengan tulus akan membekas di dalam hatinya. Demikianlah yang diucapkan oleh Syekh tadi. Baik, kemudian yang lainnya Ahmad Syafaat, belum kita tutup. Silahkan, Akhi Ahmad Syafaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan dengan ayat illal ladzina amanu wa amilus shalih. Lalu amal-amalnya diterima, syaratnya dua. Pertama itu ikhlas, sesuai tuntunan Rasulullah. Pertanyaan, bagaimana menjaga keikhlasan baik di awal ingin berbuat taat atau berbuat amal, lalu di pertengahan juga di akhir dalam amal, menjaga keikhlasan. Itu aja Ustaz. Terima kasih, jazakallah. نعم شيخنا، هذا أخونا أحمد شفاعة يسألكم عن طريقة المحافظة على الإخلاص، لأننا نحتاج إلى الإخلاص يعني عندما نعمل عملا صالحا في بداية هذا العمل وفي أثناء العمل، وكذلك بعد الانتهاء من العمل نحتاج إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. فكيف المحافظة على هذا الإخلاص؟ نعم. المحافظة على الإخلاص تتم بأمور. الأمر الأول كما قلت سابقا تقوية التوحيد في القلب، تقوية تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب. هذه مهمة جدا، لأن المؤمن إذا قوي توحيد الله في قلبه فإنه لا يرائي الناس ولا ينافق أمام الناس، وإنما يخلص لله، لأنه يعلم أنه لن ينفعه إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة. إذا تذكر المؤمن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تذكر قول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
فإنه يخلص لله سبحانه وتعالى. وكما قلت سابقا الدعاء مهم جدا. ادعو الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص. تعوذ بالله من الشرك. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك ما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ادعو الله أن يرزقك الإخلاص، هذا مهم جدا. اقرأ عن فضيلة الإخلاص، هذا مهمة جدا أيضا. القراءة عن فضيلة الإخلاص وفائدته العظيمة في الدنيا والآخرة، هذا مهمة جدا. فقلنا العلم بفضيلته والقراءة عن فضيلته مهمة، وهي سبب. الدعاء مهم، تقوية التوحيد في القلب مهمة جدا، المجاهدة على الإخلاص مهمة جدا. ولكن هنا أنبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن لا يصل المؤمن إلى درجة الوسوسة في هذا الأمر. فإن بعض الناس وصلوا إلى درجة الوسوسة وأصيبوا بشيء من الإحباط. لا يا أخي الكريم، توسط في هذا الأمر ولا تصل إلى حد الوسوسة. فما دمت قصدت وجه الله فلا تلتفت لأي أفكار أو خواطر شيطانية تريد أن تصرفك عن العمل. انتبه لهذا رعاك الله. وأسأل الله الجميع التوفيق والإخلاص. تفضل يا شيخنا حفظك الله. Nah, jadi di sini nasihat yang disampaikan oleh Syekh pertama adalah hendaknya kita memperkuat kualitas tauhid kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memantau kita dan mengetahui seluruh gerak-gerik kita, sehingga dengan demikian amal saleh yang kita lakukan itu pasti akan kita kerjakan dengan seikhlas mungkin. Tidak mungkin kita itu ingin pamer kepada orang lain atau ingin mendapatkan pujian dari orang lain, karena tahu ketika kita melakukan amal soleh, Allah memantau kita dan melihat kita. Ya. Itu adalah derajat ihsan. Kemudian juga di sini harus mujahadah, ya, mujahadah bersungguh-sungguh dan juga melawan hawa nafsu. Lalu kemudian juga yang disarankan oleh Syekh adalah doa. Jangan sampai lupa dari doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari perbuatan syirik yang kecil ataupun yang besar, dari riya, dari sum'ah dan semuanya, ya. Doanya itu adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku berlindung kepadamu, ya, dari perbuatan syirik yang aku lakukan sedang aku mengetahuinya. Wa ana a'lam wa a'udzubika mimma la a'lam, dan aku juga berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya lakukan dengan tidak sadar, gitu ya. Jadi itu adalah doa yang kita ucapkan supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam perbuatan syirik yang merupakan lawan daripada keikhlasan. Jadi ketika ikhlas itu tentunya harus jauh dari kesyirikan, dan di antara kesyirikan itu adalah riya atau ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain. Kemudian juga hendaknya yang keempat, hendaknya kita banyak-banyak membaca tentang keutamaan ikhlas, tentang keutamaan tauhid, tentang keutamaan beramal dengan ikhlas itu keutamanya apa saja. Sering-sering membaca hal tersebut, ya. Baik itu dari kitab-kitab ataupun dari kitab tafsir ataupun dari hadis, ya. Sering membaca tentang keutamaan keikhlasan. Lalu yang terakhir, jangan sampai kita itu sampai ke level waswasa, derajat waswas, ya, sampai ke waswas. Ya. Jadi saya ini sudah melakukan amal soleh, itu ikhlas apa enggak, ya? Artinya dia masih bertanya-tanya gitu. Padahal dia sudah melakukan amal soleh tersebut di awalnya memang betul-betul dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lalu datang godaan dari setan kepada kita bahwa kayaknya tadi amal itu belum ikhlas, belum 100% ikhlasnya, masih ada apanya kayak gitu, kurang sempurna begitu. Nah, itu adalah gangguan dari setan. Nah, maka tugas kita jauhkan gangguan setan tersebut jauh-jauhnya. Jangan sampai kita merasa was-was dan jangan sampai kita merasa al-ihbab. Al-ihbab itu maksudnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa saya nggak bisa nih melakukan perbuatan ikhlas. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai menjustifikasi bahwa diri kita tidak bisa ikhlas. Kita bisa semuanya melakukan keikhlasan tersebut, ya. Bukan merupakan sesuatu yang susah. Jangan sampai ke was-was gitu. ولي رسالة في شبكة الألوكة عن الشرك الأصغر. لي رسالة مكتوبة في شبكة الألوكة عن الشرك الأصغر، تطرقت فيها إلى الرياء ودرجاته، فلعل
فلعلكم ترجعون إليها وتترجمونها إلى اللغة الأندلسية، أو يقوم شيخنا الحبيب مترجمنا القدير حفظه الله بترجمتها لكم. نعم. أنا أطلب منكم يعني الرابط عن الرئة هذا إن شاء الله. سأرسله لك على الواتساب. سأرسله لك إن شاء الله. Baik, jazakumullah khairan Syekhana. Jadi di sini Syekh juga sudah pernah menulis tentang yang kaitannya dengan riya ya, dan juga apa saja yang berkaitan dengan hal tersebut di website Al-Alukah ya. Dan nanti insya Allah akan diberikan linknya kepada Ana pribadi, dan insya Allah akan Ana terjemahkan sebagian dari apa yang ditulis oleh Syekh di website tersebut dan akan dibagikan. Untuk yang bertanya tentang rekaman daripada ini itu kalau tidak salah ada di YouTube ya. Tulis aja Markaz Mudarasatul Ulum Syar'iyyah kalau tidak salah, nanti di situ muncul ada rekaman daripada kajian-kajian yang direkam secara online seperti ini. Nahnu nashkurukum syukran jazilan syekhana, syakarallahu lakum wa Allah yarda alaikum wa jazakumullahu khairan. Nahnu sanaltaqi bikum maratan ukhra wa la tansaw an tursilu ilayya hadha ar-rabit hatta atamakan min tarjamatihi wa nashrihi lil ikhwah في أندونيسيا. جزاكم الله خير. إن شاء الله وجزاكم الله خير جميعا. جزاكم الله خير جميعا كلكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا وأن يغفر لكم ولوالديكم وأزواجكم وذرياتكم وأن تحبون ويجمعكم في جنات الفردوس الأعلى. أنا سعيد جدا بالالتقاء بكم وأكسب بإذن الله حسنات عظيمة، وأنتم كذلك تكسبون باستماعكم. نسأل الله الجميع التوفيق والإخلاص والثبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد. الشيخ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. جزاكم الله خير جميعا. حفظكم الله جميعا. خيرا الشيخ. الله يحفظك. جزاكم الله خير. خيرا الشيخ. السلام الله يحفظكم. جزاكم الله خير.